Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu maupun teman-teman semua yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pesantren, kenapa pendidikan pesantren itu mahal? Terutama pada pesantren modern. Kita lihat dulu latar belakang permasalahannya. Pesantren hadir dalam berbagai situasi dan kondisi, dan hampir dapat dipastikan bahwa lembaga ini meskipun dalam keadaan yang sangat sederhana dan karakteristik yang beragam, tidak pernah mati. Demikian pula semua komponen yang ada di dalamnya seperti kiai, ustadz, serta para santri senantiasa mengabdikan dan mereka demi kelangsungan pesantren. Prinsip-prinsip pendidikan modern muncul dikarenakan model pendidikan pesantren yang ada dan mapan pada masa penjajahan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga diharapkan pesantren-pesantren ini dapat beradaptasi dengan kondisi kekinian. Di satu sisi, politik etis yang diterapkan penjajah Belanda menawarkan sistem baru dalam pendidikan pada masa itu. Lebih jauh lagi, sistem pendidikan Belanda secara sederhana dilihat sebagai sistem pendidikan yang mampu menyiapkan anak didik yang terampil dan handal, yang pada gilirannya lulusan-lulusan sistem tersebut menjadi lulusan yang siap dipekerjakan pada instansi-instansi pemerintahan. Konsep pesantren modern. Sejak kemunculannya pada zaman Wali Songo, pesantren senantiasa menjadi basis pengembangan Islam di Indonesia sejak lama. Di samping menjadi lembaga pendidikan, pesantren juga mengambil perannya sebagai lembaga sosial, di mana pesantren menjadi kontrol masyarakat sekitar dalam menyikapi tantangan zaman. Memang tidak dipungkiri lagi, biaya mondok di pesantren modern cenderung lebih mahal karena beberapa faktor. Tidak dengan biaya masuk di sekolah-sekolah umum. Kenapa bisa seperti itu? Banyak sekarang pendidikan Islam, terutama sistem pendidikan yang berkolaborasi dengan kurikulum Indonesia maupun kolaborasi dengan kurikulum internasional. Makanya mereka semua pondok-pondok pesantren modern selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk anak-anak didiknya. Mulai dari pengadaan fasilitas, belajar mengajar, edukasi, baik itu maupun ekstrakurikuler itu sendiri, itu fasilitas-fasilitas yang mumpuni, yang tidak ketinggalan zaman dengan zaman sekarang. Fasilitas dan sarana pondok pesantren modern umumnya menyediakan fasilitas yang lebih lengkap ketimbang pesantren-pesantren biasa dibandingkan dengan pesantren internasional tradisional. Kurikulumnya juga seperti itu. Kurikulumnya terpadu dengan kurikulum Indonesia dan kurikulum internasional, seperti yang kita banyak ketahui di Jakarta ada sekolah negeri yang berkolaborasi dengan kurikulum Indonesia dan kurikulum internasional. Itu sangat mahal biayanya, seperti kita ketahui di MAN 4 Jakarta International. Dan ada lagi sekolah-sekolah di tingkat sanawiyah yang kita kenal dengan Islamic boarding. Mereka biayanya berbeda dengan sekolah-sekolah reguler kebanyakan. Kenapa? Mereka menerapkan sistem pendidikan
kurikulum Indonesia seperti yang sedang berjalan seperti ini dan kurikulum pesantren. Kenapa mereka paginya sekolah, siangnya belajar pendidikan pesantren, dan malamnya ada aktivitas lagi, mulai dari belajar mengajar, edukasi, praktek-praktek di luar jam sekolah. Makanya fasilitas-fasilitas mereka itu tidak sembarangan untuk memenuhi kebutuhan anak didiknya. Kenapa seperti itu? Karena tujuan dengan biaya mahalnya di pondok pesantren modern, mereka mencari kualitas dan kuantitas, mulai dari guru-gurunya, sarana prasarana pendukung, dan juga lagi program pengembangan potensi santri. Pesantren modern tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademik, tetapi juga pengembangan potensi santri melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, bahasa, dan kegiatan sosial. Program-program ini juga memerlukan biaya tambahan. Reputasi dan akreditasi pesantren modern yang memiliki reputasi baik dan akademik unggul cenderung menerapkan biaya yang lebih tinggi karena nilai lebih yang ditawarkan itu sesuai dengan kuantitas pendidikan santri itu sendiri. Untuk biaya hidup dipastikanlah mulai dari biaya sehari-hari, biaya bulanan, biaya untuk membayar guru-guru yang dipekerjakan mendidik di luar jam pelajaran. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.